menjelaskan apa itu budaya. Jadi budaya itu secara bahasa itu adalah kebiasaan. Di sini kita akan menjelaskan atau memberi gambaran tentang budaya positif di kelas ataupun di sekolah, gitu ya. Nah, di sini budaya disiplin positif. Jadi budaya itu kebiasaan, kalau positif itu baik. Jadi membiasakan kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah ataupun di kelas gitu ya. Jadi ketika budaya positif kita biasakan, maka yang akan teraplikasi di sekolah atau kelas, maka yang positif-positif gitu ya. Jadi budaya disiplin positif ini menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri khususnya ya. Jadi makna disiplin di sini, karena disiplin ini menjadi kata kunci dari kata budaya gitu ya. Makna disiplin di sini berarti kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang baik ataupun tujuan mulia gitu. Sesuatu yang menjadikan seseorang untuk melakukan nilai-nilai yang sangat kita hargai. Misalnya nih di sekolah, misalnya jujur, religius gitu ya. Misalnya lagi disiplin, misalnya disiplin waktu gitu ya. Terus semua perilaku itu juga mempunyai tujuan. Tujuannya gimana? Biar tidak ataupun untuk menghindari hukuman mungkin, ataupun untuk mendapatkan suatu imbalan, dan yang pastinya untuk menghargai diri sendiri. Itulah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti nilai-nilai kebajikan universal tersebut ataupun nilai-nilai kebaikan secara umum tersebut itu kita jadikan sebagai keyakinan kelas di dalam kelas kita. Jadi keyakinan kelas di sini apa sih? Keyakinan kelas di sini yaitu kesepakatan kelas antara kita dengan murid kita. Bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas itu sebelumnya kita memberikan kesepakatan ataupun keyakinan kelas kepada antara kita dengan teman-teman ataupun murid-murid kita gitu ya. Misalnya tidak boleh berbicara saat gurunya menjelaskan misalnya, ataupun mungkin ada pendapat dari murid kita memberikan keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, mungkin izin 3 kali selama jam pembelajaran misalnya seperti itu, dan yang lain-lainnya gitu ya. Dan selanjutnya hukuman ya. Untuk menghindari hukuman katanya tadi ya, teori motivasi ini untuk menghindari hukuman. Hukuman itu sebenarnya apa sih gitu ya? Hukuman itu ya suatu balasan karena telah melakukan mungkin melakukan hal tidak baik secara fisik gitu. Jadi boleh nggak ya gitu? Jadi sebenarnya hukuman itu sebenarnya tidak boleh dalam pembelajaran. Yang diperbolehkan itu restitusi. Apa itu restitusi gitu ya? Restitusi itu nanti kita akan belajar tentang restitusi juga. Restitusi itu misalnya nih, restitusi adalah gitu ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya seperti ini, ketika ada anak yang misalnya berangkatnya lebih dari jam jam waktu masuk sekolah misalnya. Misalnya jam waktu masuk sekolah 7:30, ternyata anak tersebut masuk jam 7:30 lewat gitu. Maka kita beri restitusi namanya. Jadi restitusi di sini kesepakatan, bukan hukuman. Jadi bagaimana kita memberikan murid tersebut suatu sikap kita ataupun menjadikan perbuatan mereka itu biar tidak terjadi lagi, terulang lagi. Misalnya seperti ini, kok bisa sih mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kok bisa sih nak
kamu telat. Terus kalau telat seperti ini kira-kira kamu mau apa ya? Kira-kira ngapain? Coba enaknya biar kamu nanti biar besok-besok lagi nggak telat lagi seperti itu. Nah, maka ketika saat itu kita bicara seperti itu, terus anak tersebut bilang misalnya, oh saya istighfar Ustazah, saya istighfar Bu, saya istighfar Pak misalnya. Sudah itu saya akan mengerjakan apa. Nah, seperti itu balasan karena dia sudah melakukan hal salah karena kesepakatan dari dirinya, itulah yang dinamakan dengan restitusi seperti itu. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Ya, itu tadi ya, memperbaiki hubungan. Terus tawaran, bukan paksaan yang saya sebutkan tadi. Bagaimana coba biar kamu biar besok nggak telat lagi seperti itu. Jadi kita menawarkan diri, apa kira-kira yang hal atau perbuatan apa yang kira-kira biar murid tersebut tidak melakukan perbuatan yang tidak baik lagi itu. Terus restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Oh iya ya, saya tuh salah, setidaknya besok saya tidak akan telat lagi, gimana ya, seperti itu. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, fokus pada solusi, bukan hukuman seperti itu ya. Jadi kita belajar di sini tentang budaya disiplin positif itu balasannya restitusi, bukan hukuman seperti itu. Ketika anak tidak melakukan hal-hal baik, tidak memberikan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif, nilai-nilai baik di dalam kelas ataupun sekolah, maka kita kasih restitusi, bukan hukuman. Hukuman ke fisik, kalau restitusi itu tawaran balasan dari apa yang mereka perbuat. Contoh lain lagi misalnya seperti ini. Ada anak yang mematahkan pensil temannya. Nah, kira-kira kita kasih tawaran kepada anak yang mematahkan. Kira-kira kalau kamu mematahkan pensil tersebut, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Nah, ketika anak itu menjawab misalnya, saya harus ganti pensilnya, ataupun saya harus meminjamkan pensil, besok diganti, misalnya seperti itu, maka itulah namanya restitusi seperti itu ya. Untuk selanjutnya, itu keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa sih harus ada keyakinan kelas dalam menerapkan budaya disiplin positif? Mengapa kita harus ada keyakinan kelas? Karena seperti ini, keyakinan kelas itu kan, atau kesepakatan kelas itu kan dibuat oleh guru dengan murid itu sebelum pembelajaran berlangsung, biasanya itu di awal tahun ajaran baru seperti itu ya. Jadi ketika kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas itu telah dibuat, dan ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, maka mereka sudah siap menerima resikonya. Nah, itulah namanya nanti restitusi, bukan hukuman gitu ya. Kalau hukuman misalnya kalau ada kan sering kita sering lihat ataupun kita sering dengar nih, kalau misalnya ada anak yang misalnya terlambat sekolah terus disuruh keliling. Nah, disuruh keliling ataupun disuruh push up atau disuruh bersihkan WC seluruhnya misalnya, itu bisa jadi kehukuman kalau sampai menyakiti fisik anak tersebut. Kalau misalnya tidak, mungkin untuk menjadi pelajarannya gitu ya. Terus budaya positif nanti akan menciptakan lingkungan yang positif juga. Iya, nilai-nilai kebaikan tersebut kalau kita budayakan, nih katanya kan kebiasaan baik, ya baiknya harus dibiasakan seperti itu ya. Iya, ketika kebiasaan baik itu dibiasakan, maka akan tercipta lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Dengan adanya lingkungan yang positif, itu terjadi adanya juga dari keyakinan kelas yang kita buat. Nah, keyakinan kelas tersebut juga termasuk dari peraturan kelas gitu. Nah, ini misalnya coba
Yang mana nih dari kesepakatan kelas nih, misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas gitu ya. Nah, di situ kesepakatan kelas. Misalnya ada juga kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu menjadi kesepakatan kelas dan lain-lain seperti itu ya. Selanjutnya ada kegiatan tentang keyakinan kelas, misalnya ya. Di sini misalnya menghormati, maksudnya hormat terhadap orang lain ataupun hormat terhadap orang yang lebih ini, misalnya ya, lebih tua dari kita misalnya. Itu tampak seperti ketika datang tepat waktu, itu berarti dia menghormati orang lain dan juga menghormati pada dirinya sendiri seperti itu. Terus ketika menyapa teman dan guru setiap hari, ini merupakan budaya positif juga yang harus kita budayakan atau kita biasakan untuk di sekolah ataupun di kelas misalnya ya. Terus ada juga mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, itu juga merupakan budaya positif. Terus apa lawannya? Lawan dari tadi, lawan datang tepat waktu tadi, budaya tidak positif tadi, tidak baik tadi ya, sering terlambat, acuh tak acuh, itu merupakan budaya yang tidak baik dan tidak harus kita biasakan seperti itu ya. Dan mungkin guru-guru udah ataupun Bapak Ibu guru di sini juga sudah ngerti semuanya insya Allah. Dan di sini saya hanya memperjelas bagaimana kita membiasakan ataupun memberikan keyakinan kelas agar tercipta budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Dan apa balasan dari ketika budaya positif itu tidak dilaksanakan, maka adanya restitusi, bukan hukuman di sini ya. Kalau hukuman itu ke fisik, kalau restitusi maka kesepakatan antara murid dengan guru, dan itu menjadi balasan. Kalau restitusi itu intinya menjadikan murid biar tidak mengulang lagi seperti itu. Kalau misalnya cuman sekedar misalnya disuruh push up ataupun apa, itu bisa jadi nanti diulang lagi gitu ya. Terus untuk selanjutnya, nah ini bedanya nih. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Misalnya nih, peraturan terus keyakinan kelasnya apa gitu ya. Peraturan misalnya selalu mengembalikan buku di tempatnya, berarti keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Karena sudah meminjam buku dan mengambil buku, maka dikembalikan pada tempatnya seperti itu. Itu keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen gitu. Keyakinan kelasnya bagaimana? Komitmen biar tidak terlambat lagi gitu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba ataupun hal-hal yang obat-obatan terlarang, berarti untuk kesehatan gitu ya keyakinan kelasnya dan lain-lain. Terus penambahan kita lewati saja. Nah ini tindakan guru. Coba di sini saya mau pengen tanya nih kepada misalnya Pak Ari, coba Pak Ari Sutrisno bisa jangan di unmute Pak Ari, bisa? Ada Pak Ari nggak? Nggak ada ya? Oh, ditutup ya. Nah, coba kalau di sini misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu sering ya.
kalau ada yang terlambat disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu merupakan apa? Restitusi ataupun hukuman, hukuman gitu ya. Itu menjadikan hukuman karena dia ke fisik gitu. Lari keliling lapangan misalnya 2 kali itu juga hukuman. Terus murid diminta push up juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi di sini ya tadi ininya dari restitusi tadi. Restitusi itu apa namanya? Nah, konsekuensinya itu sama dengan hukumannya gitu ya. Restitusi itu kebiasaannya. Nah, konsekuensinya itu balasan dari dari tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan gitu. Nah, membersihkan tumpahan air di meja itu juga merupakan konsekuensi dan lain-lain. Nih perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman, ini terakhir, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu terjadi sesuatu yang harus terjadi. Misalnya seperti ini ya, kayak tadi misalnya mematahkan pensil, maka konsekuensinya harus mengganti pensil yang baru. Nah, seperti itu. Hukuman membuat anak sakit, kalau konsekuensi itu membuat anak menjadi tidak nyaman saja gitu ya. Kalau hukuman itu membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin gitu. Dan seterusnya. Ini nanti Nah, ini yang terakhir. Nah, identitas hukuman, antara hukuman itu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi itu pilihannya, konsekuensi itu yang harus terjadi dari restitusi seperti itu. Hukuman ya sesuatu yang harus terjadi tapi secara fisik gitu. Intinya seperti itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Tripurna Marita. Salam Guru Penggerak.